Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi at-tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, seyogyanya, apa itu seyogyanya? Sebenarnya seharusnya hari ini saya akan bacakan kelanjutan dari tafsir surat Al-Kahfi ayat 106 dan seterusnya. Akan tetapi karena ada yang mempertanyakan atau istilahnya apa ini di WA ini ada yang komplain. Tadi ada yang komplain tentang doa ruku. Yang terdapat di sini. Ini namanya kitab Sunan Abu Dawud. Ini yang di laptop. Ini yang punya saya, yang pertama kali saya miliki. Ini dibeli dulu di toko kitab AS Pasar Kliwon, Solo. Saya mengaji kitab ini tuh, sejeleknya Pak Sugeng itu enggak pernah punya diare. Tanggal berapa saya ngaji itu enggak ditulis. Tapi ada coret-coretannya di sini nih. Ada jenggotnya kalau istilah sana. Ini tidak ada harokatnya. Enggak pakai harokat ini. Zaman saya pertama kali beli kitab ini, Sunan Abu Dawud itu belum ada harokatnya. Sekitar tahun 1900, kalau enggak 79, 80 apa 80 sekian itulah. 1980 lebih itu aja sudah. Udah lupa persisnya. Di dalam kitab ini, kitab Sunan Abu Dawud, ini sama dengan kitab hadis-hadis, kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari gitu ya. Ada terdiri kitab Thaharah. Nih, kitab tentang kesucian. Tapi iki kok ora apik toh, di mana sing apik. Jadi seperti kitab-kitab hadis yang lainnya ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, ya, kita tuh mengaji Al-Qur'an ini, kita mengaji setiap pagi ini bukan mau cari masalah. Bukan. Mau mencari kebenaran. Yang benar itu bagaimana sih kita beragama itu? Yang baik dan benar itu bagaimana sih? Kita cari dari sumber agama Islam aslinya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, belajar ilmu Al-Hadis itu saudara harus baca semua kitab hadis itu. Kita belum selesai ini, Sahih Bukhari aja belum selesai, Sahih Muslim belum, Sunan Abu Dawud juga belum dipelajari. Tapi enggak apa-apa, kita pelajari di kitabus sholat, ya, ada kitab Thaharah, kitab sholat. Nanti di dalam kitabus sholat ini terdiri dari beberapa macam bab. Nah, ini babnya ini enggak ada nomornya ini di sini nih. Ya, dalam kitab aslinya itu ada nomornya. Lalu kita lihat hadisnya saja, kalau hadis ada nomornya.
Ini di hadis 47, padahal yang kita bicarakan kemarin itu adalah hadis nomor 870. Nah ini ya, tunggu dulu, saya cek dulu yang kemarin saya sampaikan itu dari kitab Hisnul Muslim. Ini bahwa dalam kitab Hisnul Muslim, sebuah kitab yang ditulis oleh ulama masa kini, ulama sekarang ini ya, yang sudah mempelajari ilmu hadis, tentunya beliau pasti sudah mempelajari ya, bahwa doa di waktu kita sholat, di waktu kita ruku atau sujud, itu ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini di sini ada doa ruku. Kita sampai pada doa ruku kemarin ya, kalau nggak salah ya. Ya. Di waktu ruku kita membaca doanya itu boleh yang seperti ini, subhana rabbiyal azim, salasa marratin, 3 kali, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, gitu. Hadis ini yang meriwayatkan itu di Bukhari enggak ada, di Sahih Al-Bukhari enggak ada, di Sahih Muslim enggak ada. Adanya dalam kitab-kitab sunan ini loh. Akhrajahu, telah mengeluarkan hadis ini Ahlus Sunan, pemilik kitab-kitab sunan, wa Ahmad, dan juga Imam Ahmad, penulis kitab Musnad Ahmad. Ya, sunan itu Sunan Abu Dawud antara lain. Ini di hadis nomor 870 nih. Sunan At-Tirmidzi di hadis nomor 262. Nanti bisa dicek nih di kitabnya. Di Sunan Nasa'i di hadis nomor 1007 ya. Kemudian di Sunan Ibnu Majah di hadis nomor 897. Sedangkan di Musnad Imam Ahmad ini ada di hadis nomor 3514. Kita ini sudah dimudahkan oleh para ulama. Para ulama itu memudahkan kita orang-orang awam ini. Saya termasuk orang awam. Saya itu bukan ulama loh Pak, Bu. Saya tidak termasuk ulama tuh enggak. Saya itu cuma muallim, guru yang mengajarkan ilmu. Saya itu cuma kalau bahasa yang populernya ustadzun, hanya seorang ustadz yang masih tetap belajar, hari ini sampai hari ini masih tetap belajar. Saya baca buku terus tiap hari, semampu saya, sebisa saya. Apalagi kalau mau mengajar gini, mesti baca dulu saya. Walaupun sudah tahu, tanpa belajar pun tahu, jangan-jangan tahu. Cuma untuk meyakinkan diri saya jangan sampai saya salah, saya ulang lagi, saya lihat lagi tafsirnya, hadisnya. Di sini ya, bacaan rukuk dan sujud itu yang paling sahih adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu 1 kali apa 3 kali apa 10 kali? Atau 5 kali atau 7 kali boleh. Minimal 1 kali, maksimal 10 kali. Tengah-tengah 5 kali. Ya, 3 kali juga boleh. Karena enggak ada ketentuannya. Ketentuannya adalah kana Rasulullah SAW yuksiru, adalah kata Aisyah. Kana adalah Rasulullah SAW yuksiru ayyaqra'a kama qala Aisyah, kama qalat Aisyah. Yuksiru ayyaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli yata'awwalul Quran, karena beliau menakwilkan Al-Qur'an. Sesudah turun surat yang terakhir, idza jaa nasrullahi wal fath, itu surat yang terakhir turun, itu surat Al-Fath namanya. Surat Al-Fath. Surat apa namanya? Surat idza jaa An-Nasr, surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini ya? Nih. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tafsirnya banyak sekali. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ini adalah surat yang terakhir turun. Kalau surat yang pertama kali turun surat Iqra atau surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat saja dari surah Al-Alaq yang pertama kali turun. Ayat berikutnya turunnya jauh, beberapa saat, beberapa waktu sesudah turun 5 ayat itu. Belakang-belakang hari. Nah, surat yang terakhir turun itu surat An-Nasr, surat Idza Jaa. Nabi SAW kalau sholat maghrib suka membaca surat ini sama surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Rakaat pertama, rakaat yang kedua surat Idza Jaa. Tuh, Nabi Muhammad SAW. Jadi di ayat yang terakhir berbunyi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah engkau Muhammad dengan memuji kepada Tuhanmu. Wastaghfirhu, dan minta ampunlah kamu kepadanya. Loh, Nabi saja disuruh minta ampun kepada Allah ya. Nabi itu loh Pak Bu disuruh istighfar oleh Allah. Ini ayatnya. Wastaghfirhu, dan istighfarlah kamu Muhammad kepadanya, kepada Tuhanmu, kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah adalah maha menerima taubat. Ini sesudah turun surat ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, menurut hadis-hadis yang ada, Rasulullah SAW itu kalau sholat selalu di waktu ruku dan sujud membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Di waktu sujud begitu, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Beliau sudah, menurut keterangan istrinya, beliau sudah tidak sering lagi mengucapkan subhana rabbiyal azim 3 kali atau subhana rabbiyal a'la, enggak lagi. Tapi tidak berarti bahwa itu tidak boleh kita amalkan. Boleh kita amalkan karena enggak ada larangan juga dari Nabi. Jadi itu tinggal pilihan kita saja. Kita diberi pilihan oleh Islam ini. Mau pilih yang mana kamu? Kalau yang terbaik ini loh, subhanakallahumma rabbana bihamdika. Kalau pilih yang lainnya enggak apa-apa, tapi bukan yang terbaik loh itu. Itu Islam tuh kayak gitu, Pak. Banyak pilihan. Enggak saklek. Tahu saklek? Itu bahasa Jawa apa bahasa mana itu? Enggak kudu kuwi, kalau bahasa Jawa harus itu, enggak begitu. Islam itu memberi kelonggaran pada kita mau milih yang mana yang kamu suka. Tapi kamu harus tahu, ini pahalanya 10, ini pahalanya 7, yang ini 5, ini 4, ini 3, misalnya kayak gitulah gampangnya. Kau pilih yang pahalanya 3 ya silakan. Pahalanya 10 yang seperti Nabi itu pahalanya 10. Nah, dalam kitab hadis Sunan Abu Dawud tadi ya, ini sanadnya begini. Hadatsana Ahmad bin Yunus, kata Imam Abu Dawud, telah menceritakan kepada kami guru kami yang bernama Ahmad bin Yunus. Qala, Ahmad bin Yunus berkata, hadatsana Al-Laits, telah menceritakan kepada kami hadis ini guru kami yang bernama Al-Laits, yakni Ibnu Sa'ad, Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad mengatakan dia menerima hadis ini dari gurunya yang bernama An Ayyub bin Musa, dari guru kami yang bernama Ayyub bin Musa. Au Musa bin Ayyub, atau orang biasa manggil juga Musa bin Ayyub. Itu bisa di kalangan para ulama ahli hadis ada yang menamakannya Ayyub bin Musa, ada yang mengatakannya Musa bin Ayyub. Ini udah di sini udah kacau sanadnya ini. Ini yang benar yang mana ini? Orangnya namanya Ayyub bin Musa atau Musa bin Ayyub? Kan beda ini.
Terus ada lagi sanad di belakangnya, an rojulin, dari seorang laki-laki, min kaumihi, dari kaumnya. Dari seorang laki dari kaumnya Musa bin Ayub atau Ayub bin Musa. Kalau dalam sanad hadis ada kata-kata an rojulin begini nih Pak, Bu, dalam ilmu mustalahul hadis. Ini kalau saudara belajar di pondok pesantren, diajari itu ilmu mustalahul hadis. Kalau ada sanad sebuah hadis, ada kata-kata dari seseorang, enggak disebut namanya. Kalau itu bukan sahabat Nabi, itu hadis dhaif. Gitu loh Pak. Sanadnya dhaif. An Uqbah bin Amir, dari rojul ini tadi, seorang laki-laki yang enggak tahu siapa namanya, dia menerima hadis ini katanya dari gurunya bernama Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir meriwayatkan bimaknahu, dengan hadis yang semakna dengannya. Zada, dia menambahkan katanya, qala, dia berkata, fakana, maka adalah, kata Uqbah bin Amir sahabat Nabi ini, katanya begini, fakana, maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a, ketika beliau ruku dalam salat, qala, beliau mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Salasan, beliau mengucapkan 3 kali. Ada hadisnya, ada hadisnya ada. Kalau enggak ada ya enggak mungkin lah para ulama ngajarin kita salat ruku sujud baca doa ini. Wa idza sajada, dan apabila Rasulullah SAW sujud, qala, beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Salasan, 3 kali. Terus setelah meriwayatkan hadis ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa kata Imam Abu Dawud? Qala Abu Dawud, berkatalah Imam Abu Dawud yang meriwayatkan hadis ini, yang mengeluarkan hadis ini. Imam Abu Dawud mengatakan begini, wa hadhihi ziyadatu, dan tambahan ini maksudnya tambahan wa bihamdih itu loh. Nakhafu, kami khawatir, kami takut, Allah takuna, bahwasannya dia adalah tidak mahfudhoh, terjaga, tidak terpelihara kesohihannya, sanadnya. Qala Abu Dawud, berkatalah Abu Dawud, in faroda, telah bersendiri ahlu Misra, penduduk Mesir, bi isnadi, dengan sanad hadainil haditsaini, 2 sanad hadis ini, yaitu haditsir Rabi wa hadits Ahmad bin Yunus. Jadi ada 2 periwayatan dari periwayatannya Ar-Rabi bin Anas sama Ahmad bin Yunus. Yang benar yang mana? Kami ini takut kalau ini ada kekeliruannya, tidak terjaga. Makanya dalam kitab Hisnul Muslim yang kemarin dibacakan, kan di pendahuluannya penulis ini sudah bilang, aku cantumkan dalam bukuku ini doa-doa dan zikir dari Nabi Muhammad SAW, hanya yang sahih saja. Yang dhaif enggak dimasukkan. Makanya kalau yang sahih, yang terjaga, yang diriwayatkan dalam kitab banyak ini, dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Imam Ahmad, yang sahih itu tambahan wa bihamdihnya enggak ada. Gitu loh Pak kedudukannya. Ya. Ini yang ngomong sendiri Imam Abu Dawud sendiri loh, bukan Sugeng ini loh, bukan aku loh. Ini yang ngomong gitu. Makanya Imam Al-Albani ini, Syekh Al-Albani mengatakan sanad hadis ini dhaifun, loh, dhaif. Syekh Al-Albani yang dibenci oleh orang NU. Saya enggak benci beliau, walaupun saya tidak sependapat dengan beliau. Saya bukan murid beliau dan tidak mempelajari kitab-kitab tulisan beliau. Syekh Al-Albani ini banyak beliau menulis kitab. Di antaranya kitab yang terkenal itu gitu loh. Tata cara salat Nabi. Apa judulnya itu? Sifatu salatin Nabi, sifat salat Nabi. Itu ditulis oleh Syekh Al-Albani itu. Itu saingannya Syekh bin Bas, itu sama-sama berilmu 2 orang itu. Syekh bin Bas itu ketua MUI-nya Saudi Arabia. Syekh Al-Albani ulama yang bukan termasuk ulama pemerintah. Ya. 2 tokoh itu, 2 ulama Saudi itu
Saya tidak dalam beragama tidak mengikuti Syekh Albani, tidak mengikuti Syekh bin Bas. Itu ulama terdunia, kelas dunia. Apalagi cuma kelas nasional, apalagi cuma kelas lokal. Yang saya ikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis ngono tok, wis rampung. Wis mulya kono rampung. Selesai. Perkara orang lain mau mengamalkan yang lain ya monggo silakan, aku nggak ngelarang. Sama saudara mau sholat pakai subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau subhana rabbiyal azim gitu aja nggak pakai wa bihamdi, terserah sampean. Pokoknya ilmunya saya sampaikan aja dulu. Ini saya ibarat juru masak yang menghidangkan masakan, tapi saya nggak pintar masak, cuma bisa masak tok. Sambal goreng iso, apa oseng-oseng kangkung bisa, oseng-oseng kacang bisa, goreng tempe bisa, goreng telur bisa, goreng daging bisa, walaupun takut-takut kalau kena kena cipratan minyak goreng itu. Kalau mau masukkan jangan sampai kecipratan. Saya ibaratnya orang menghidangkan hidangan, ini loh hidangannya ajaran Islam, begini lah, sampai tinggal milih, sudah itu aja. Kita berbeda pendapat nggak masalah, sampai baca itu aku baca ini nggak apa-apa. Tapi jangan mencela orang yang tidak mengamalkan itu, jangan. Saudara protes, saya sampaikan ini nggak boleh, orang ini ilmunya begitu kok. Sampai komplain sama Abu Dawud sana, jangan sama saya. Saya kan cuma menyampaikan saja. Nggak suka aku masa orang nggak boleh baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, nggak boleh. Bukan nggak boleh, boleh saja, itu pilihan kok. Tapi saya kasih tahu yang paling sahih itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fili. Doa iftitah yang paling sahih Allahumma ba'id baini wa baina khataya, yang paling sahih itu. Tapi di bawahnya juga boleh ada derajat-derajat di bawahnya. Itu tinggal kita aja mau pilih yang mana gitu loh Pak. Sama seperti muslimin di Indonesia ini mau sholat subuh di masjid yang pakai doa kunut boleh, Pak, di masjid yang tidak pakai doa kunut juga boleh, nggak dilarang. Silakan saudara, saya juga biasa sholat di masjid di Palangkaraya itu, masjid NU yang dekat bandara itu, namanya masjid apa lupa saya itu. Saya sering sholat sana pakai kunut. Iya, saya selalunya pakai kunut. Yang belakangan saya lebih suka sholat di masjid pengurus wilayah Muhammadiyah itu, masjid pokoknya yang masjidnya di pusat pimpinan wilayah Muhammadiyah itu. Karena masjidnya itu ada eskalatornya Pak. Dan bersih kamar mandinya, saya mandi di situ sebelum subuh, datang sana 3:30 mandi di situ dulu. Dari praktek kan langsung naik taksi, nggak pakai mandi aku kadang-kadang, mandinya di sana, bawa sabun, bawa sampo, bawa sikat, bawa anduk. Kalau lupa anduk aku beli di Indomaret atau di Alfamart yang toko yang buka itu, saya enak beli anduk sudah 2 kali aku karena lupa bawa anduk. Nah, mandi di sana, habis mandi terus sholat subuh gitu. Imamnya bagus sekali bacaannya itu, masya Allah. Imam kita di sini sih semuanya nggak ada yang nyaingi beliau. Lagunya bagus, iramanya bagus, makhorijul hurufnya bagus, nadanya bagus, panjang pendeknya bagus. Oh masya Allah, nggak tahu namanya siapa imam itu, masih muda orangnya. Katanya Pak Nandar pernah ngomong-ngomong sama orang itu. Nah, jadi begini ya Bapak Saudara sekalian, ada memang hadis, tapi Abu Daud bilang kami takut kalau hadis ini tidak terjaga sanadnya. Makanya Syekh Albani setelah meneliti diambil kesimpulan ini hadis ini dhaif. Jadi kalau sampai mengamalkan hadis ini boleh mengamalkan hadis dhaif itu boleh kok. Yang tidak boleh itu mengamalkan hadis palsu, hadis mungkar, hadis maudhu palsu. Apalagi bahwa hadis yang perawinya itu penipu. Ini dalam ilmu hadis, kalau ada seseorang periwayat hadis tidak dikenal namanya, ini enggak jelas ini. Siapa laki-laki ini? Dipersoalkan itu oleh ilmu para ulama ahli hadis itu. Sanad itu harus jelas. Siapa yang ngomong? Kamu dengar dari siapa? Dari ini dari mana? Kamu dengar sini? Iya. Dari mana? Dari sini. Itu orang-orangnya ini sanad-sanadnya orang-orang terpercaya semua. Kalau ada salah satu saja dari sanad ini tidak terpercaya atau dikenal pembohong, itu langsung hadis itu mungkar gitu. Maudhu itu tertolak, tidak sahih, tidak boleh diamalkan. Lah hadis ini hanya dhaif sanadnya.
Tidak sampai palsu, tidak sampai mungkar sanatnya, sehingga orang boleh saja sholat waktu rukuk mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Waktu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh saja orang sholat pakai itu. Cuma saudara harus tahu bahwa tambahan wa bihamdinya itu tidak sahih. Yang sahih itu yang nggak pakai wa bihamdi, gitu loh Pak ya. Jadi jangan salah paham. Makanya saya menerangkan Al-Quran, ayat Quran hadis kadang-kadang lambat, lama, karena saya berhati-hati jangan sampai saya salah ngomong. Karena kalau saya salah ngomong di akhirat saya yang dituntut. Sampean tuh enak aja sebetulnya, tinggal terima matangnya aja kok. Nah, saya ngaji gini berpuluh-puluh tahun nih, kitab kuning ini, Sunan Abu Dawud ini. Sampai ini belum selesai kayaknya Ustadz itu, karena Ustadz melengkapi setiap hadisnya dicari sanadnya. Itu gara-gara usulan saya itu Ustadz Kiai Haji Mudakir itu. Ustadz usul Ustadz, kalau bisa dibuatkan ringkasannya Ustadz. Jadi kita tahu hadis ini gini. Dikerjakan oleh beliau gara-gara aku yang sampai sekarang beliau kalau mau ngajar tuh ngetik dulu malam-malam. Yang usul habis itu pindah ke Sampit. Nah, kurang ajar tuh yang usul itu. Gak pernah ngaji hari Sabtu, ngajinya setiap hari Sabtu sore. Makanya hari Sabtu sore saya biasanya nggak praktek, karena ngaji. Prakteknya malam. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, ini sudah saya jelaskan. Jadi kalau ada yang komplain, jangan komplain saya ya, komplain kepada Abu Dawud, apa komplain kepada Nabi Muhammad nanti kalau ketemu di akhirat. Untung-untung kalau saya sampai bisa ketemu Nabi. Kalau nggak ketemu, ayo masuk neraka. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya. Dah ya, jelas ya. Nah, boleh saudara, istilah jangan komplain. Tanya Ustadz gitu. Komplain itu seolah aku ini salah. Saya sebagai pedagang jual barang palsu dibilang asli, ijazah palsu dibilang asli gitu. Nah kan itu pembohong namanya itu misalnya. Itu nggak boleh. Saya jadi pembohong nggak boleh dalam menyampaikan agama, nggak boleh. Halo, paham ya? Sampai ketemu lagi nanti ya pada kesempatan yang akan datang. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.